Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Firmansyah dari kelas 12 6A01 dengan NIM 121911208. Ya, perkenalkan nama saya Mas Martin dari 12 6A01 dengan NIM 12190704. Di sini kita akan mempresentasikan untuk tugas EPTIK pertemuan 15 yang judulnya Infringements of Privacy. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Ada saat ini perkembangan teknologi informasi semakin cepat dan canggih, terutama pada era globalisasi. Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat, dan hemat menjadikan internet sebagai salah satu sarana utama untuk berkomunikasi dan bersosialisasi oleh semua kalangan masyarakat dari perorangan sampai dengan perusahaan. Internet sendiri merupakan jaringan komputer yang bersifat bebas dan terbuka. Beberapa instansi atau perusahaan melakukan berbagai usaha untuk menjamin keamanan suatu sistem informasi yang mereka miliki. Dikarenakan ada sisi lain dari pemanfaatan internet yang bersifat mencari keuntungan dengan cara yang negatif. Adapun pihak-pihak dengan maksud tertentu yang berusaha untuk melakukan serangan terhadap keamanan sistem informasi. Bentuk serangan tersebut dapat dikelompokkan dari hal yang ringan, misalnya dengan hanya mengesalkan, sampai dengan yang memberatkan. Semakin mudah kita berkomunikasi dan mencari informasi, maka di dalam kemudahan tersebut juga terdapat segala macam kejahatan dan kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak ilegal. Ya, baik, selesai. Pengertian cybercrime. Cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer. Sebagai alat kejahatan utama, cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Beberapa pendapat mengasumsikan cybercrime dengan computer crime. The US Department of Justice memberikan pengertian computer crime sebagai any illegal acts requiring knowledge of computer technology for its preparation, investigation or prosecution. Pengertian tersebut identik dengan yang diberikan Organization of European Community Development yang mendefinisikan computer crime sebagai any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to automatic processing and or the transmission of data. Lanjut, jenis-jenis cybercrime. 1. Jenis cybercrime berdasarkan karakteristik. A. Cyber privacy adalah penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer. Yang B. Cyber trespass adalah penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu. Terus yang C, cyber vandalis adalah penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data komputer. Nah, lanjut yang 2, jenis cybercrime berdasarkan motif. A. Cybercrime sebagai tindak kejahatan murni, di mana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara disengaja
di mana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan perusakan, pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer. Terus yang B, jenis-jenis cybercrime. Yang B, cybercrime yang menyerang hak cipta atau hak milik. Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau umum ataupun demi materi atau non materi. Terus yang C, cybercrime yang menyerang pemerintah. Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan atau menghancurkan suatu negara. Terus yang D, cybercrime yang menyerang individu. Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Contoh pornografi, cyber stalking, dan lain-lain. Jenis-jenis cybercrime berdasarkan aktivitasnya. A. Unauthorized access to computer system and service. Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki dan menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasuki. Biasanya, pelaku kejahatan hacker melakukan dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. B. Illegal context. Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. C. Data forgery. Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai stripless dokumen melalui internet. Yang D. Cyber espionage. Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer network system pihak sasaran. Yang E, cyber sabotase and extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Yang F, offense against intellectual property. Kejahatan ini ditunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya. Yang G, infringements of privacy. Kejahatan ini ditunjukkan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Yang ke H, cracking. Kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis begitu merekan mendapatkan akses. Yang terakhir itu adalah carding. Carding adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit, bisa disebut dengan kartu CC, orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik material maupun non-material.
Ya, baik. Pengertian cyber law. Cyber law adalah hukum yang digunakan dunia maya atau cyberspace yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi suatu aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Cyber law sendiri merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Cyber law akan memainkan perannya dalam dunia maya depan karena nyaris tidak ada lagi segi kehidupan teknologi yang dewasa tidak tersentuh di mana kita oleh kewajiban perlu sebuah perangkat aturan atau perangkat aturan main di dalamnya. Kasus infringements of privacy. Google telah didenda sebanyak 22,5 juta dolar Amerika karena melanggar privasi jutaan orang yang menggunakan web browser milik Apple. Safari, denda atas Google kecil saja dibandingkan dengan pendapatan di kuartal kedua. Denda itu yang diumumkan oleh Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat atau disingkat FTC adalah yang terbesar yang pernah dikenakan atas sebuah perusahaan yang melanggar persetujuan sebelum dengan komisi tersebut. Oktober lalu, Google mendatangi sebuah persetujuan yang mencakup janji untuk tidak menyesatkan konsumen tentang praktik-praktik privacy, tapi Google dituduh menggunakan cookies untuk secara rahasia melacak kebiasaan dari jutaan orang yang menggunakan Safari internet browser milik Apple di iPhone dan di iPads. Google mengatakan pelacakan itu tidak disengaja dan Google tidak mengambil informasi pribadi seperti nama, alamat, atau data kartu kredit. Baik, pelanggaran privasi oleh software. Windows 8 dapat mengirimkan data seluruh software yang ada install ke server Microsoft. Nadim Kobeissi, seorang programmer sekaligus analisis yang mengetahui adanya potensi pelanggaran privasi ini. Nadim menemukan Windows 8 dikonfigurasi untuk segera memberitahu Microsoft atas seluruh aplikasi yang Anda install. Tentu hal ini akan membahayakan privasi Anda sebagai konsumen. Persoalan ini ditambah dengan status Microsoft sebagai salah satu pusat pengumpulan dan pengambilan data. Nah, terus yang status ini membuat Microsoft harus merahkan data konsumen yang dijadikan target oleh aparat keamanan dan hukum Amerika Serikat. Kondisi lebih buruk dapat terjadi bila Windows 8 beredar di negara yang dalam kekacauan politik atau menjadi lawan Amerika Serikat. Bahkan problem ini dapat lebih buruk jika hacker dapat menginspek data komunikasi smart screen ke Microsoft. Hal itu mengakibatkan hacker dapat mengetahui berbagai aplikasi yang telah pengguna download dan install. Solusi pencegahan pelanggaran privacy. Yang pertama, sering-seringlah mencari nama Anda sendiri melalui mesin pencari Google. Kedengarannya memang aneh, tetapi setidaknya inilah gambaran untuk mengetahui sejauh mana data Anda dapat diketahui halayaknya luas. Yang kedua, mengubah nama Anda. Saran ini tidak asing lagi karena sebelum Chief Executive Google Eric Schmidt telah mengatakan supaya ketika dewasa tidak dibayang-bayangi oleh masa lalu. Yang ketiga, mengubah pengaturan privasi atau keamanan
pahami dan gunakan fitur setting pengamanan ini seoptimal mungkin. Yang keempat, buat kata sandi sekuat mungkin ketika melakukan registrasi online. Sebaiknya lakukan kombinasi antara huruf besar dan kecil, angka, dan simbol supaya tidak mudah terlacak. Yang kelima, rahasiakan password yang Anda miliki, usahakan jangan sampai ada yang mengetahuinya. Keenam, untuk diri sendiri, perhatikan setiap orang yang men-tag foto-foto Anda. Segera saja untag foto tersebut jika Anda tidak mengenali siapa yang mengambil foto tersebut. Yang terakhir, yang ketujuh, jangan gunakan pertanyaan mengenai tanggal lahir, alamat, nama ibu, karena pernyataan tersebut hampir selalu digunakan sebagai pertanyaan keamanan untuk database bank dan kartu kredit. Yang kedelapan, jangan tanggapi email yang tidak jelas. Apabila ada surat elektronik dari pengirim yang belum diketahui atau dari negeri entah berantah, tak perlu ditanggapi. Yang kesembilan, selalu logout, selalu ingat untuk keluar dari akun Anda, khususnya jika menggunakan komputer fasilitas umum. Yang ke-10, Wi-Fi, buat kata sandi untuk menggunakan Wi-Fi. Jika tidak, mungkin saja ada penyusup yang masuk ke jaringan Anda. 11, menggunakan aplikasi privacy policy pada komputer untuk blok Anda. Baik, untuk kesimpulan, perkembangan teknologi informasi dan khususnya juga internet ternyata tak hanya mengubah cara bagaimana seseorang berkomunikasi, mengolah data dan informasi, melainkan lebih jauh dari itu. Banyak kegiatan bisnis yang sebelumnya tak terpikirkan kini dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Banyak kegiatan lainnya yang dilakukan hanya dalam lingkup terbatas kini dapat dilakukan dalam cangkupan yang sangat luas, bahkan mendunia. Terkait dengan semua perkembangan tersebut, yang juga harus menjadi perhatian adalah bagaimana hal-hal tersebut, misalnya dalam kepastian dan kebebasan transaksi, keamanan komunikasi, data pribadi, dan informasi. Dan semua yang terkait dengan kegiatan bisnis atau kegiatan berinternet dapat terlindungi dengan baik dan adanya kepastian hukum. Mengapa diperlukan kepastian hukum yang lebih kondusif? Karena perangkat hukum yang ada tidak cukup memadai untuk menangani semua perubahan dan perkembangan yang ada. Untuk saran, penulis memberikan saran kepada pengguna internet untuk menggunakan secara positif dan tidak memanfaatkan perkembangan teknologi internet sebagai bahan untuk merugikan orang lain. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.